Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Usman Janatin lahir di dusun kecil di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 18 Maret 1943. Haji Muhammad Ali Hasan, sang ayah, tentunya tidak pernah mengira anak lelakinya itu kelak menutup mata pada usia yang masih sangat muda. Ya, itulah yang memang kemudian hari terjadi. Usman tewas di tiang gantungan negeri tetangga saat umurnya belum beranjak angka 25 tahun. Kisah sedih sekaligus miris tersebut bermula dari tahun 1962. Usman yang baru saja lulus sekolah menengah atas langsung mendaftarkan diri ke TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ia ingin menjadi marinir. Tanggal 1 Juni 1962, impian Usman menjadi kenyataan. Ia diterima sebagai anggota Korps Komando Operasi atau KKO, nama Korps Marinir TNI Angkatan Laut saat itu. Tahun 1962, Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu, sebutan untuk Malaysia sebelum negeri jiran itu resmi dideklarasikan pada 16 September 1963. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia rupanya tidak senang melihat tingkah Federasi Malaya yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo alias Kalimantan bagian utara, berdampingan dengan wilayah NKRI. Menurut Soekarno, upaya pembentukan negara Malaysia yang mengincar sebagian wilayah Kalimantan adalah bentuk baru imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Federasi Malaya bagi Soekarno hanyalah negara boneka Inggris. Sang penyambung lidah rakyat Indonesia itu pun dengan lantang menyerukan gerakan Ganyang Malaysia, dan nantinya Usman akan memainkan peran yang sangat penting di sini. Seruan Ganyang Malaysia atas nama martabat bangsa dilantangkan Soekarno tak pelak membuat darah muda Usman Janatin bergejolak. Meski belum lama diterima menjadi marinir di KKO, Usman sudah berani mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk dilibatkan dalam operasi militer Komando Mandala Siaga. Operasi militer itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Umar Dhani yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan Suryadi Suryadarman. TNI saat itu membutuhkan 3 sukarelawan. Selain Usman Janatin, ada pula Harun Thohir dan Gani bin Arub. Tanggal 8 Maret 1965, ketiga sukarelawan tersebut diberikan misi penting, yakni melakukan aksi sabotase di Singapura. Dari ketiganya, Usman Janatin yang dipilih sebagai komandan. Singapura saat itu menjadi bagian dari Federasi Malaysia dan merupakan salah satu titik terpenting yang harus dilumpuhkan. Tugas Usman, Harun, dan Gani sebenarnya adalah memantik ricu di Singapura dengan mengeksploitasikan perbedaan ras serta merusak instalasi-instalasi penting. Singapura yang dihuni oleh banyak orang keturunan Cina memang berpotensi tinggi menuai konflik jika dibenturkan dengan ras Melayu yang menjadi penduduk asli di sebagian besar wilayah Malaysia. Berbekal 12,5 kg bahan peledak, ketiganya diperintahkan untuk meledakkan sebuah rumah tenaga listrik. Namun, yang dibom ternyata bukan target semula,
melainkan gedung Hong Kong dan Shanghai Bank atau McDonald House di Orchard Road, Central Area, Singapura. Pada tanggal 10 Maret 1965 menjelang petang, bangunan di kawasan padat yang di dalamnya terdapat puluhan orang sipil itu berguncang hebat. Letusan besar yang berasal dari sebuah tas travel meluluh lantakkan gedung bank yang dibangun sejak tahun 1949 tersebut. Saking hebatnya ledakan itu, semua mobil yang diparkir di halaman gedung pun turut hancur, juga gedung-gedung lain di sekitarnya. Tercatat 3 orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan. Korban tewas adalah 2 wanita pegawai Hong Kong dan Shanghai Bank, Elizabeth Cho 36 tahun dan Juliet Goh 23 tahun, serta seorang supir bernama Muhammad Yasin bin Kesit 45 tahun. Usman dan Harun sempat melarikan diri dan tertangkap 3 hari setelah insiden tersebut terjadi. Sementara Ghani entah bagaimana caranya berhasil lolos. Usman dan Harun pun diajukan ke pengadilan dan divonis hukuman mati. Bulan-bulan terakhir di tahun 1965 itu, Indonesia sedang diterpa polemik usai terjadinya gerakan 30 September. Hingga akhirnya Presiden Soekarno harus merelakan posisinya diambil alih oleh Soeharto yang sekaligus menandai bergantinya rezim kekuasaan di Indonesia. Ketika Indonesia sedang sibuk mengurusi guncangan di dalam negeri, Usman Janatin dan Harun Thohir harus menghadapi pengadilan setelah 8 bulan ditahan. Pada 4 Oktober 1964, keduanya dihadapkan ke depan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan dakwaan telah melanggar kontrol area, melakukan pembunuhan, serta menempatkan alat peledak dan menyalakannya. Di persidangan, baik Usman maupun Harun menolak dakwaan tersebut. Keduanya beralasan aksi tersebut bukanlah kemauan mereka sendiri, melainkan tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang. Namun, Usman dan Harun pun meminta kepada sidang agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Pada tanggal 15 Oktober 1965, pemerintah Indonesia mengirimkan utusan ke Singapura untuk menyelamatkan nasib Usman dan Harun. Namun, usaha tersebut gagal dan 5 hari pun berselang. Keduanya dijatuhi vonis berat berupa hukuman mati. Upaya demi upaya dilakukan agar Usman dan Harun bisa terhindar dari maut. Namun, hingga asa terakhir dengan mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Singapura saat itu, Bapak Yusuf bin Ishak, tetap saja tidak membuahkan hasil. Bahkan, permintaan pemerintah Indonesia yang berharap Usman dan Harun bisa dipertemukan dengan keluarga sebelum hukuman mati dilaksanakan juga tidak dikabulkan. Dan akhirnya hari seleksi pun datang juga. Pada pukul 6 pagi waktu Singapura, tanggal 17 Oktober 1968, tepatnya hari ini 53 tahun yang lalu, Usman dan Harun dihukum gantung di penjara Changi. Siang harinya, jenazah keduanya dipulangkan ke tanah air dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari itu juga. Ratusan ribu rakyat Indonesia di Jakarta mengiringi pemakaman Usman dan Harun dengan rasa duka yang mendalam. Keduanya pun dianugerahi tanda kehormatan bintang sakti dan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Bahkan nama Usman dan Harun diabadikan sebagai nama kapal perang Republik Indonesia yang diluncurkan pada Juni tahun 2001. Bagi rakyat Indonesia, Usman Janatin dan Harun Thohir dianggap sebagai pahlawan kusuma bangsa. Namun,
label teroris tetap saja sangat sulit untuk diingkari atas aksi yang telah mereka lakukan, sekalipun atas nama perang. Dari sinilah kita dapat memahami sudut pandang perjuangan di antara garis tipis pahlawan atau teroris yang dinilai dari sudut pandang apa yang menjadi lawan dengan apa yang diperjuangkannya. Demikianlah sejarah tentang marinir Indonesia dihukum mati di Singapura yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.